Saudara-saudari, Shalom Alaikum. Shalom Alaikum Bishem Hamasya. Tema malam hari ini agak kontroversial, tetapi juga sangat praktis karena sehari-hari kita sebagai orang Katolik sering ditanyai berkaitan dengan patung. Maka judul program malam hari ini adalah Tuhan menyuruh umatnya membuat patung. Karena apa? Karena ada beberapa tuduhan yang nanti kita akan ungkapkan dan sering kita dengar, bahkan sangat sering kita dengar. Sangat sering kita dengar yang mengatakan orang Katolik sesat, orang Katolik melanggar Alkitab, orang Katolik melawan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi memang faktanya adalah begini, saudara-saudari. Kita orang Katolik itu menggunakan patung untuk berbagai macam keperluan doa. Itu faktanya. Contoh, di sini tidak ada patung Tuhan Yesus yang disalibkan. Lalu beberapa tempat juga pasti ada patung Bunda Maria yang dipakai untuk doa rosario. Beberapa tempat lagi ada patung para malaikat, misalnya patung malaikat Mikael, malaikat agung, patung Rafael, dan beberapa patung yang lain, patung Santo Santa. Itu faktanya. Tapi juga selain menggunakan patung, yang kadarnya sama adalah gambar suci atau sering disebut sebagai ikon. Gambar suci seperti ini. Seperti ini. Ini adalah ikon atau gambar suci. Jadi kurang lebih faktanya adalah orang Katolik menggunakan gambar suci dan patung untuk berdoa di mana-mana. Seluruh dunia tidak seorang pun yang mengaku Katolik pasti punya itu patung di rumahnya. Minimal kecil-kecil. Minimal patung yang ada dalam salib. Itu pasti ada yang disebut korpus. Ini namanya korpus, korpus artinya tubuh, artinya patung Yesus yang ada di dalam salib disebut korpus, artinya tubuh Yesus. Ini faktanya, saudara-saudariku. Lalu tuduhannya yang kedua. Tuduhannya kurang lebih ada dua kalau mau disimpulkan. Satu, orang Katolik menyembah berhala. Nah itu sering kita dengarkan. Karena menggunakan patung untuk berdoa, orang Katolik menyembah berhala. Itu tuduhan yang pertama. Karena menyembah benda buatan tangan manusia. Patung itu kan buatan pengrajin kan, buatan seniman. Lalu karena disembah oleh orang Katolik, wah menyembah berhala. Itu tuduhan loh ya, sekali lagi. Lalu lebih jauh lagi, orang Katolik melanggar perintah Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Memang dalam Alkitab ada perintah yang saya tebalkan ini. Jangan membuat patung. Itu memang ada perintahnya. Jadi Alkitab memang mencantumkan perintah Tuhan itu. Dasarnya tujuan itu ini. Nah, dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 4 memang dinyatakan dengan jelas. Mari kita baca sama-sama. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi Alkitab menyatakan dengan jelas, ini firman Tuhan, bukan firman siapapun. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Maka sebenarnya menurut para penuduh itu sudah sangat jelas, karena itu difirmankan dalam Alkitab oleh Tuhan kan. Dan kalau dicari di Alkitab manapun itu sama. Silakan yang versi Katolik juga tertulis akan seperti itu, ada teksnya. Yang versi manapun dalam bahasa apapun Alkitabnya sama. Jangan membuat patung. Maka menurut para penuduh itu, yang biasanya adalah kaum fundamentalis, kalau tidak kaum Injili, kalau tidak kaum Protestan pada umumnya. Tapi nanti pada akhir saya beri satu rahasia, ini pada akhir saja. Orang Katolik telah melanggar firman Allah, gitu kan? Karena dalam Keluaran 20 ayat 4 tadi itu dinyatakan dengan sangat jelas. Jangan membuat patung kok, membuat patung berarti melanggar, ya kan? Logikanya begitu. Karena orang Katolik tidak hanya membuat, bahkan malah memakai patung untuk bersesat. Menurut para penuduh-penuduh itu, ini orang-orang sesat ini, orang-orang sesat ini. Ini semua ini orang-orang sesat ini. Adalah kumpulan orang sesat yang memakai patung untuk berdoa, bahkan lebih jauh menyembah patung, menyembah berhala. Tidak akan masuk surga, kena api neraka semua.
Ini orang-orang yang bakal kena api neraka semua di sini. Iya, saya juga sama. Saya kan Katolik juga sama, Bu. Saya belum jadi Protestan, Bu. Nah, ini ada patung Sepot. Itu menurut para penduduk, intinya adalah seperti ini. Lalu bagaimana menjawab tuduhan seperti itu? Harus bagaimana dijawab? Jawabannya Bapak Ibu saudara-saudariku sederhana sebenarnya jawabannya. Jawabannya adalah hanya ini. Sesungguhnya Tuhan Allah malah menyuruh umatnya membuat patung. Jadi nanti kalau dikatakan orang Katolik itu dilarang membuat patung, oh tidak. Tuhan Allah malah menyuruh umatnya membuat patung. Dan Alkitab menyatakan demikian masalahnya. Tadi kan larangannya hanya satu kan, Keluaran 20 ayat 4. Itu kan jangan membuat, berarti kan dilarang membuat patung. Tapi kalau nanti ada yang mengatakan dilarang loh membuat, oh tidak. Tuhan Allah malah menyuruh umatnya bikin patung. Kata siapa? Pastormu bohong. Oh tidak. Alkitab mengatakan. Mari kita lihat sama-sama Alkitab. Yang pertama, Musa dan patung ular. Musa dan patung ular. Ini hanya saya kutip satu ayat yang menjelaskan kurang lebih secara jelas. Tapi kalau kita mau baca konteksnya, ceritanya boleh. Kalau dalam program malam hari ini nanti terlalu panjang, maka saya kutipkan satu ayat. Nanti bisa dicek. Maju sedikit, mundur sedikit supaya tahu ceritanya. Ayo kita baca sama-sama dari Bilangan 21 ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular kedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Pak Paulus tolong baca ayat 9-nya. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Ya, sampai di situ. Lalu Musa membuat ular tembaga. Artinya dimaksudkan kalau ular dari tembaga berarti apa? Patung ular. Ayat 9 dengan jelas mengatakan, lalu Musa membuat ular tembaga. Jadi maksudnya Tuhan ini bukan membuat ular, bikin ular beneran, bikin patung ular, lalu ditaruhlah di atas tiang. Seperti ini. Nah ini gambarnya kelihatan kecil saja ya, tapi cukup jelas ya. Jadi ini ada gambar Musa dan ada ular yang ada di sana. Jadi Tuhan menyuruh membuat umatnya itu apa? Patung ular. Tadi dilarang membuat patung, sekarang Musa suruh malah. Alkitab loh yang menyatakan. Nanti boleh dibuka Alkitabnya Protestan sama tidak? Sama. Ada juga. Sama. Ular tembaga berarti Tuhan menyuruh umatnya membuat patung ular. Padahal tadi dikatakan kan jangan menyerupai apapun. Yang kedua, masih ada banyak patung kerub sekarang. Dari Keluaran 37 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. Dibuatnyalah 2 kerub dari emas. Dari emas tempaan dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamian itu. Tolong Pak Paulus bacakan dari ayat 6, 7 dan 8. Supaya lebih jelas lagi. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas 2,5 panjang dan 1,5 lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerub dari emas. Dari emas tempaan dibuatnya itu pada kedua ujung pendamaian itu. 1 kerub pada ujung sebelah kiri dan 1 kerub pada ujung sebelah kiri. Ya, sampai situ. 1 kerub pada ujung sebelah sini. Perhatikan gambar yang sebelah kiri itu. 1 kerub ujung yang sebelah sini, 1 kerub di ujung yang sebelah sana. Apa itu kerub? Kerub adalah patung malaikat. Jadi sebenarnya dibuatnyalah 2 patung malaikat dari emas. Jadi Tuhan kembali setelah tadi menyuruh membuat patung ular dari tembaga. Sekarang bahannya dari emas, bentuknya adalah patung malaikat. Malaikat yang ada sayapnya. Nah ini gambarnya seperti ini kira-kira. Jadi
Kurang lebih seperti itu. Zaman dulu itu tabut pendamaian, tabut perjanjian Allah. Peti tabernakel. Jadi orang Israel itu sudah punya tabernakel. Tabernakel gereja Katolik sekarang melanjutkan tabernakel yang dulu di mana Allah hadir. Itu ada 2 patung malaikat yang menjaga, melambangkan kehadiran Allah. Jadi lagi-lagi Tuhan Allah menyuruh umatnya membuat patung. Kalau teliti membaca Alkitab, ada banyak teks yang mengatakan buatlah, lalu dibuat patung. Barangkali orang yang menuduh membuat patung sesat pada waktu membaca ini bagian ini ngantuk. Kalau tidak tahu. Oh cuma 2, oh tenang boleh 3 sekarang. Masih ada banyak lagi. Ini patung kerub lagi sekarang. Mari Keluaran 25 ayat 18. Mari semua kita baca sama-sama. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Ini menegaskan lagi yang tadi pembuatan tutup pendamaian kotak tabernakel itu yang harus diapit dengan 2 kerub di ujung dan ujungnya dan diperintahkan langsung oleh Tuhan Allah. Haruslah kau buat 2 kerub dan gambarnya seperti ini. Nah ini tadi gambar aslinya, ini gambar kartun. Ini orang-orang Israel, imam-imam yang sedang mengangkat tabut perjanjian atau pendamaian itu dengan 2 patung malaikat. Jadi bentuknya memang malaikat, patung malaikat, ada sayapnya. Masih kurang ada 4. Tuh. Patung kerub ditegaskan lagi dalam kitab Tawarikh. Artinya, kalau mungkin maksudnya itu kan cuma mungkin kepleset Tuhan. Kalau tidak, ada banyak teks mengatakan begitu. Diulang berkali-kali. Malah disuruh. Tawarikh 28 ayat 18 itu Tawarikh yang pertama. Mari baca sama-sama. Dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerub yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Jadi dibangun satu kereta untuk apa? Untuk tumpangan. Jadi tabut perjanjian Tuhan itu nanti ditaruh di atas kereta begitu dari emas dan tetap di atas tabut itu ada 2 kerub. Jadi sekali lagi Tuhan malah menyuruh umatnya membuat patung. Ini bertentangan dengan yang Keluaran 24 ayat 4 tadi. Tapi nanti rahasianya pada bagian terakhir. Pokoknya dijawabnya dengan jitu begitu. Kenapa orang Katolik membuat patung? Karena Tuhan Allah menyuruh umatnya membuat patung. Jawabannya sederhana itu. Dan dibalik, kok kamu bikin patung? Kok kamu tidak bikin patung? Sebenarnya hanya begitu. Seluruh pertanyaan, serangan, tuduhan, fitnah hanya dengan menambahkan kata tidak. Kenapa kamu berdoa rosario? Kenapa kamu tidak berdoa rosario? Jadi seringkali daripada kita harus menjelaskan, pihak lain harus menjelaskan. Kenapa kamu membuang berbagai macam yang dulu ada dan sekarang kamu tidak ada? Kenapa kamu bisa? Loh, kenapa kamu tidak lagi bisa? Sebenarnya begitu sebenarnya. Itu lebih fair. Biasanya apa? Ditanya, terus yang Katolik bingung mau jawab apa? Loh, kita itu ada lebih dulu, kamu buang. Maka kamu harus menjelaskan mengapa kamu buang. Nah, lebih fair begitu. Dulu sudah ada warisan-warisan leluhur ini, kamu buang. Sekali lagi, kalau masih mau, nomor 5 sekarang. Jadi Alkitab menyatakan cukup banyak pembuatan patung itu. Tidak 1 ayat 2 ayat, ada sudah 5 sekarang. 1 Raja-Raja, bab 6 ayat 23. Mari baca sama-sama. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Ini adalah Salomo yang membuat. Kalau tadi itu Musa dan seluruh Yosua dan bala tentara Israel, ini sudah zamannya zaman kerajaan. Jadi tadi dari emas, sekarang dari apa? Dari kayu. Tapi tetap saja patung. Dari tembaga, dari emas, dari kayu, terserah. Tapi tetap saja itu adalah patung. Ini Salomo yang membuat. Jadi ketika Israel memasuki tanah terjanji, belum punya kerajaan. Raja pertama Daud, raja kedua Salomo. Ini sudah zaman pembangunan bait suci oleh Salomo. Cuma 5 ya, ada 6 lah.
Ada 6 lah. Patung kerub lagi dan malah ada patung binatang. Tadi sudah ada patung ular, sekarang ada patung binatang. Mari baca sama-sama. Dan pada papan penutup yang diapit oleh bingkai itu ada singa, lembu, dan kerub. Di sebelah bawah singa dan lembu itu ada karangan-karangan bunga. Yang dimaksud singa, lembu adalah patung singa, patung lembu. Jadi bukan singa betul-betul, kalau dia itu ada singa, wah gitu, bukan. Tapi patung singa, patung lembu, dan patung kerub atau patung malaikat. Jadi lagi-lagi Tuhan itu malah menyuruh membuat patung. Artinya apa? Kalau Salomo ketika membangun ini tidak direstui Tuhan, pastilah keluar firman, hai Salomo, langkahmu keliru. Ya kan? Pada waktu itu Salomo membangun bait suci Tuhan untuk pertama kalinya. Membangun bait suci Tuhan, Salomo membangun dengan cara itu. Ada patung singa, ada patung lembu, ada patung malaikat. Jika Salomo mengambil langkah yang salah, artinya jika Tuhan tidak mengizinkan patung-patung, pastilah saat itu melalui para nabinya, Salomo sudah akan diingatkan kan? Salomo. Tete keliru, tete. Bisa gitunya, akan diingatkan. Buktinya tidak diingatkan oleh Tuhan. Artinya langkah itu direstui dan diperbolehkan. Berarti. Karena apa? Ini kan hanya melanjutkan yang sebelumnya kan? Musa yang disuruh untuk membangun kerub. Lalu Salomo melanjutkan pembangunan. Ini malah lebih jelas lagi. Di dalam bait suci sudah jadi. Lebih jelas lagi. Dalam kitab Yeskiel, bab 41 ayatnya yang 18 sampai 19 dinyatakan seperti ini. Mari kita baca sama-sama. Gambar-gambar kerub dan pohon-pohon kurma. Di antara 2 kerub sebatang pohon kurma, dan masing-masing kerub mempunyai 2 muka. Sampai situ. Jadi ada kerub dan pohon kurma. Di antara 2 kerub sebatang kurma. Ada pohon kurma di tengah, kiri kanannya ada kerub. 2 mengapit pohon kurma. Dan dari 2 kerub itu masing-masing memiliki 2 muka. Artinya 2 malaikat itu mukanya 4. Jadi 2 malaikat itu mukanya 4. Mari baca ayat 19. Dari sebelah yang satu muka manusia, dan dari sebelah yang lain muka singa yang menghadap ke pohon kurma itu, dan itulah dibuat di seluruh bait suci. Jadi dibuat di seluruh bait suci. Artinya itu patung kerub bermuka manusia plus singa yang menghadap pohon kurma itu muka singa. Jadi kurma di tengah, ini singa, yang di sini manusia. Kira-kira begitu. Jadi muka singa di sini, muka singa kok di sini ya? Muka singa gitu menghadap ke pohon kurma, sininya muka orang yang ke arah keluar. Jadi begitu. Dan itu di mana? Di dalam bait suci. Jika Tuhan tidak berkenan, pasti sudah dilarang. Tapi ini tidak dilarang, mengapa? Ini melanjutkan perintah yang sebelumnya kan. Dari zaman Musa, zaman berikutnya, sampai zaman Yeskiel. Jadi Tuhan menyuruh umatnya membuat patung. Artinya apa? Artinya dari berbagai macam data Alkitab yang tadi sudah kita bahas, sampai 7 tadi, itu tadi saya kutipkan ringkas. Nanti di rumah setelah dicatat, dibaca panjangnya. Didalami panjangnya. Bagaimana ceritanya itu supaya lebih jelas lagi. Saya sudah masing-masing baca semuanya, lalu saya simpulkan dalam 1 ayat saja. Artinya sebenarnya saya bukan ngutip 1 ayat, tapi sebenarnya mau ngutip seluruhnya. Karena ini kan kelamaan ngomongnya kalau gitu. Itu yang lain silakan menjadi tugas masing-masing. Artinya apa? Jelas bahwa Tuhan Allah membolehkan umatnya membuat patung. Bahkan tidak hanya membolehkan, tetapi Tuhan Allah menyuruh umatnya membuat patung. Jadi sebenarnya Alkitab tidak pernah secara langsung melarang. Walaupun dalam kitab Keluaran tadi
20 ayat 4 ada larangan, jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun bla 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 dan seterusnya. Tapi kok dalam 7 ayat tadi itu kok malah disuruh, malah diperbolehkan. Lalu sebenarnya kok ada pertentangan ya sepertinya ya. Di sini dilarang, Keluaran 20 ayat 4 dalam 7 ayat yang tadi saya katakan kok dibolehkan bahkan disuruh. Kok dalam Alkitab yang sama kok Tuhan Allahnya kok seperti pelin-pelan ya? Di sini ngomong boleh, di sini ngomong dilarang. Ya Bu Bambang ya. Ini Tuhan. Kenapa Tuhan Allah pelin-pelan ya Bu ya? Lah itulah pertanyaan saya juga. Maka mari kita gali harta karunnya supaya jelas apakah Tuhan Allah ini pelin-pelan atau tidak. Jadi ada pertentangan kan kalau kita melihat ke depan tadi. Keluaran 20 ayat 4 itu eksplisit sekali kan, artinya jelas sekali. Jangan membuat patung bagimu. Tapi kok dalam 7 kutipan tadi kok malah, ayo bikin, malah harus dibikin. Di satu pihak boleh dan diperintahkan. Di lain pihak kok tidak boleh dan dilarang. Ini. Jangan kita percaya pada Tuhan yang salah ini. Tuhannya nggak jelas. Sekarang ngomong apa, besok ngomong apa. Ini nggak jelas. Tapi mari kita lihat supaya makin jelas. Artinya kita harus melihat kitab Keluaran 20 ayat 4 tadi dengan lebih utuh. Tadi kan kita lihat di satu ayat 4 kan. Yang 7 kutipan tadi itu sudah saya lihat seluruhnya, saya simpulkan dalam satu ayat. Maka kalau ayat 24, ayat 4 dari bab 20 Keluaran ini dilihat lebih utuh, mari kita urut dari ayat 1 supaya jelas maksudnya apa. Mari baca ayat 1, 2, dan 3. Baca sama-sama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, Allah itu mengucapkan, aku Tuhan Allahmu. Maksudnya, aku satu-satunya Tuhan Allahmu. Lalu perhatikan ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain. Artinya, maksudnya adalah ayat 3 ini mau menegaskan, aku satu-satunya Allah, tidak diperkenankan, bahkan tidak ada sama sekali Allah lain yang selain aku, yaitu selain Tuhan Allah. Jadi ayat 3 ini harus menjadi pedoman dalam membaca ayat 4 nanti. Jadi ini kaitannya dengan Allah lain. Ayo kita baca lagi. Mulai dari ayat 3 dan ayat 4. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung dan seterusnya yang sudah kita baca tadi. Artinya ayat 3 perhatikan. Jangan ada Allah lain dan jangan dibuat patungnya. Karena apa? Kalau kita baca ayat 5 baru makin jelas. Ayo baca ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Stop. Nyanya itu apa? Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sedangkan di dalam ayat 3 dan ayat 4 ada 2 unsur. Ayat 3 mengatakan unsur Allah lain. Ayat 4 mengatakan unsur patung. Ayat 5 dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya. Menyembah kepadanya itu menyembah patung atau menyembah Allah lain? Kalau ayat 5 ini dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya. Sujud menyembah kemana? Dalam budaya zaman itu, Allah lain selalu digambarkan dengan patung. Maka sebenarnya maksudnya ayat ini adalah, ayat 4 dan seterusnya adalah, jangan sujud menyembah kepadanya adalah, jangan sujud menyembah Allah lain yang digambarkan dalam patung. Atau kalau mau dibalik, jangan sujud menyembah kepada patung yang adalah gambaran dari Allah lain. Jadi 2 unsur itu memang menyatu. Jadi yang dimaksudkan patung tadi adalah patung gambaran Allah yang lain. Jadi artinya patungnya ini tidak sembarang patung gitu loh. Tidak asal patung, tetapi ada kaitannya dengan
Allah lain yang ayat 3 tadi. Artinya ayat 3, ayat 4, ayat 5 satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, nggak bisa dicomot satu ayat lalu wah tuh nggak boleh bikin patung, repot nanti. Comot satu ayat diambil dari kalangannya, nanti Alkitab itu bisa berbahaya sekali, bisa apapun. Karena mengutip satu ayat itu bunyinya bisa macam-macam, bisa aneh-aneh lah. Buktikan saja. Jadi Alkitab itu bisa berbahaya sekali kalau memang ditafsirkan ngawur dan ngarang sesuai dengan maunya sendiri. Itu kan bisa aneh-aneh itu. Yang berkali-kali saya contohkan yang itu tadi, yang waktu itu. Hai istri tunduklah kepada suami. Nah, Bu Gio hati-hati dengan Pak Yanto. Tunduklah pada suami. Mau diinjek ya tunduk. Repot kan? Itu Alkitab mengatakan begitu kalau dikutip satu ayat. Tapi bagian belakang itu mengatakan hai suami-suami, itu kesatuannya. Kasihilah istrimu. Nah, itu lalu kalau diklopkan lalu ketundukan itu adalah ketundukan dalam kasih, karena suami mengasihi maka saya juga mengasihi dalam ketundukan, begitu sebenarnya. Tapi kalau dikutip satu saja dalam kitab Efesus itu, wah ibu-ibu ini hancur dipukuli suami tiap hari. Dan itu kata Tuhan Allah, ya memang ada. Tapi apakah Tuhan Allah memaksudkan begitu? Itu kan lain soal itu. Nah, ini persoalannya adalah itu. Jadi yang dimaksudkan patung itu patung yang menggambarkan Allah. Artinya begini. Artinya harus dibaca sebagai kesatuan ayat 3, ayat 4, ayat 5, bahkan sampai ayat 6. Jadi ayat 1 sampai ayat 6 itu intinya bukan soal patung, tapi soal Allah lain yang digambarkan dalam wujud patung. Karena apa? Zaman dulu orang selalu menggambarkan Allahnya dalam bentuk patung. Ingat bahwa ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, lalu pada waktu itu Musa naik ke gunung apa namanya? Bukan, Gunung Horeb namanya. Bukan Horeb, Gunung Sinai namanya. Ya, Gunung Horeb dan Gunung Sinai itu sama saja itu. Hanya menyebutnya itu sinonimnya. Jadi ketika Musa naik ke Gunung Sinai alias Gunung Horeb itu, lalu orang-orang yang di bawah sudah ditinggalkan selama 40 hari tidak sabar. Kok Musa tidak turun-turun, jangan-jangan sudah modar di atas. Sudah ngomongnya sudah kasar begitu mereka. Lalu mereka membuat patung lembu dari emas dan disembah. Kenapa Tuhan murka? Karena disembah patung itu. Dianggap sebagai Allah lain yang bukan Tuhan Allah. Jadi artinya sesembahan itu diwujudkan dalam bentuk patung. Artinya larangan pembuatan patung dalam Keluaran 20 ayat 4 itu harus dibaca dalam kesatuannya. Khususnya ayat 3 dan ayat 5, lebih luas lagi ayat 1 sampai ayat 6, di mana ayat 4 ada di dalam. Itu Alkitab harus dibaca begitu. Artinya apa? Tuhan Allah melarang umatnya membuat patung yang menyerupai apapun. Untuk apa? Untuk disembah sebagai Allah lain. Jadi yang dilarang adalah patung sesembahan. Patung yang disembah. Musa dalam cerita ular tembaga tadi, patungnya disembah atau tidak? Tidak disembah. Patungnya tidak disembah. Kerub-kerub patung malaikat yang menjaga tabernakel disembah atau tidak? Tidak disembah. Dan Tuhan tidak melarang, bahkan menyuruh kan? Artinya ada dua macam patung dengan demikian pengertiannya. Artinya ada dua macam patung dengan demikian pengertiannya, yaitu patung sebagai yang disembah, patung sebagai bukan yang disembah. Patung tembaga, patung malaikat tadi, patung pohon kurma, patung singa, patung orang, patung manusia itu kategorinya bukan patung yang disembah. Maka boleh bahkan disuruh. Jadi sebenarnya logika orang Katolik itu simpel sekali. Dan mengapa sampai hari ini tetap memakai patung untuk berdoa? Ya karena Allah memerintahkan membuat patung. Jawabannya sederhana. Kalau orang tanya, kenapa kamu membuat patung? Karena kalau kamu tidak bikin patung,
Hanya sesimpel itu jawabannya. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Kalau masih ngejar ditunjukkan lagi ayat-ayatnya macam-macam tadi. Hanya sesimpel itu. Maka yang dilarang adalah yang disembah untuk disembah. Artinya jelas, yang dilarang Tuhan Allah itu patung yang disembah sebagai ilah lain selain Tuhan Allah. Jadi patung-patung yang dianggap Allah itu yang dilarang. Bukan patungnya sebenarnya. Bukan patungnya, Allahnya yang digambarkan. Artinya kalau kemudian saya menyembah, orang Katolik menyembah patung ini sebagai Allah, ya maka juga keliru. Meskipun itu patung Yesus. Kalau saya sembah itu sebagai Allah, lalu saya juga keliru. Tapi kan tidak ada orang Katolik yang menyembah patung sebenarnya. Tidak pernah orang menyembah patung. Menyembah yang digambarkan di luar patung itu. Lalu kalau untuk sarana keselamatan, kalau membawa keselamatan yang dari Tuhan sendiri, nah itulah patung yang dibolehkan. Jadi patung sebagai sarana Tuhan yang menyelamatkan. Jadi yang dibolehkan bahkan diperintahkan adalah patung yang dipakai sebagai sarana keselamatan, yang keselamatannya itu datang dari mana? Ya dari Tuhan sendiri. Dari Tuhan sendiri. Jadi yang disembah siapa? Tetap Tuhan Allah sendiri. Artinya patung sebagai sarana, alat, instrumen, apalagi ya itu sarana itu datangnya dari Tuhan Allah, itu dibolehkan. Tadi dalam kisah tentang Musa tadi bagaimana? Kalau mau tahu ceritanya sebenarnya waktu itu orang Israel itu sudah mulai berdegong semuanya. Lalu ada banyak ular derik, ular beludak. Dalam film-film di National Geographic itu ada yang bilang buntutnya itu bisa itu ular derik itu sebenarnya. Nah itu ular beludak yang digambarkan dalam keluaran itu. Dalam gigitan semenit kemudian orang tidak mendapat pertolongan mati. Jadi begitu cepatnya racun membekukan darah. Itu ularnya ngeri sekali memang. Itu lebih ngeri dari ular kobra. Ini saya tahu dari mana? Itu dari National Geographic, dari yang gitu-gitu saya sering nonton. Jadi gigitan itu begitu kena, paling jauh kalau orang tahan semenit. Kalau orang sudah tua-tua, lemah-lemah itu mati dalam 3 detik. Karena darahnya beku. Ular kobra itu masih makan waktu untuk ngalir dan tidak membubuhkan darah. Nah, ular ini ngeri sekali. Jadi pada waktu itu orang Israel dikelilingi di gurun, itu memang ularnya di gurun dan bisa menyamar jalan di gurun yang panas itu canggih sekali, dan masuk dalam tanah, nongol cuma matanya itu tiba-tiba cok gitu. Jadi orang jalan itu nggak tahu warnanya memang coklat-coklat tanah seperti itu, coklat-coklat pasir tanah itu. Jadi ngeri sekali, orang-orang Israel dikelilingi ular, dipatokin mati banyak orang. Didirikan patung tembaga supaya ketika dipatok ular, lihat patung tembaga sembuh, tidak jadi mati. Nah, itulah patung itulah dipakai Tuhan sebagai sarana keselamatan. Tuhan menyelamatkan umatnya Israel itu ada sarananya yang dipakai, bukan lalu dari atas sembuh, tidak. Buat patung didirikan di sana seperti salib yang didirikan seperti itu. Lalu siapa memandangnya menjadi sembuh. Dan ini nubuat sebenarnya. Nubuat tentang Tuhan Yesus yang didirikan pada tiang. Jadi patung ular tembaga yang seperti yang akan disalibkan pada tiang itu dan tinggi. Siapa memandangnya selamat. Tuhan Yesus didirikan pada tiang. Siapa memandangnya selamat dari gigitan. Kalau tadi sungguh-sungguh ular fisik. Kalau orang perjanjian baru dan kita dan gereja adalah gigitan ular setan. Artinya simbol bahwa kejahatan, kematian, neraka memandang Yesus selamat. Tapi memandang itu berarti punya iman kepada Yesus. Itu nubuat sebenarnya. Jadi kejadian yang sebagai nubuat nanti zaman perjanjian baru. Jadi kalau itu lalu sederhana sekali kan, artinya harta karun kita lalu menjadi luar biasa. Artinya apa? Masuk akal yang pertama, yang kedua
sesuai Alkitab. Yang ketiga, tradisi sejak zaman para rasul seperti itu. Jadi orang yang tidak pakai patung itu mengkhianati satu Alkitab, dua tradisi para rasul. Kalau dari zaman dulu dipakai seperti dan sekarang orang tidak pakai dan tidak mau pakai, betapa ruginya sebab mengalirkan keselamatan, sarana keselamatan. Memang patung itu sendiri bukan keselamatannya. Keselamatannya datang dari Tuhan. Tapi melalui patung itu, keselamatannya datang. Misalnya patung-patung, Santo Kristoforus, pelindung perjalanan. Bukan patungnya yang menyelamatkan, sama seperti patung ular tembaga. Bukan ular tembaganya. Tapi Tuhan melalui itu mengirimkan berkatnya, gitu loh. Patung Santo Kristoforus dipasang di dashboard, disimpan di kotak motor itu, melindungi perjalanan, kan begitu. Atau koinnya, medalinya ditempel di stang motor misalnya. Melalui patung itu, Tuhan menyelamatkan seperti dulu Tuhan melalui patung ular tembaga memberi keselamatan pada orang saya. Jadi sebenarnya iman kita sangat alkitabiah kan? Harta karun kita itu sangat alkitabiah. Sangat sesuai dengan Alkitab. Tidak ada seinci, semili, sekuku hitam pun Alkitab yang dilanggar oleh ajaran gereja Katolik. Cuma orang yang ngawur dan ngotot, memang dua kategori itu sulit sekali. Sudah ngawur, ngotot, nah repot kan? Kenapa ngotot? Karena ngawur. Kenapa ngawur? Karena bisanya cuma ngotot. Nah repot itu. Cuma orang yang ngawur dan ngotot mengatakan, sesat lo. Sesat lo, nah gitu. Lalu apa yang diajarkan gereja Katolik? Sebenarnya yang diajarkan gereja Katolik tidak perlu jauh-jauh. Kitab ini yang disebut Katekismus Gereja Katolik itu adalah ajaran resmi seluruh, kurang lebih ringkasan buku ini, apa-apa saja yang menjadi pokok-pokok iman ajaran Katolik yang bersumber dari Alkitab dan tradisi itu. Saya hanya akan mengutip dari sini persis. Saya tidak akan mengutip dari mana-mana, saya kutipkan persis dari sini yang berkaitan dengan patung-patung yang tadi itu. Ini KGK singkatannya. Kalau menemukan buku atau tulisan, kalau ada KGK, artinya Katekismus Gereja Katolik. Ini sudah terjemahan bahasa Indonesia. Kalau yang mau tidak usah perlu beli, ada, silakan masuk ke dalam websitenya Vatikan. Vatikan.va itu ada di sana semua. Tapi yang bahasa Indonesia tidak ada. Itu bahasa Inggris ada. Kalau yang nggak bisa bahasa Inggris, mungkin bahasa Itali bisa. Kalau yang bahasa Itali kurang canggih, mungkin malah lebih bisa bahasa Latin. Buka yang bahasa Latin. Kalau yang mau bahasa Indonesia, terjemahannya sudah ada. Tidak selalu mudah mendapatkan buku ini, tetapi kadang-kadang ada. Ada di toko buku. Oh ya, ya silakan beli divisi. Saya tidak akan minta royalti. Agak mahal memang, tetapi isinya tidak sebanding dengan harganya. Yang diajarkan Gereja Katolik apa? Adalah ini dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2129. Jadi 2129 ada di sini. Bisa baca di sana, tapi saya tadi hanya mengetik dari sini saja. Mengutip dari sini saja sebenarnya. Di sini ada ini. Perintah Allah melarang tiap-tiap lukisan. Sama kan? Sama, hanya saya kutip dari sini kok. Hanya saya ketik saja. Mari kita baca sama-sama. Perintah Allah melarang tiap-tiap lukisan tentang Allah yang dibuat oleh tangan manusia. Buku Ulangan menjelaskan, karena kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, hati-hatilah supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun.
Jadi yang dikatakan jelas patung yang kaitannya dengan berhala, patung dengan sesembahan. Artinya itu. Jadi Allah itu melarang pelukisan segala macam apapun, tapi kaitannya dengan berhala. Ini yang berikutnya. Mari baca sama-sama. Allah yang transenden secara absolut telah menampakkan diri kepada Israel. Dialah segala-galanya, tetapi serentak pula ia adalah lebih besar daripada segala perbuatannya. Ia adalah Bapa keindahan. Artinya apa? Tuhan Allah itu menampakkan diri kepada umatnya. Dengan bahasa yang lebih mudah, sudah sejak dahulu kala Tuhan berusaha memperlihatkan wajahnya supaya dikenal oleh manusia. Jadi mulai dari zaman Abraham, mulai dari Adam dan Hawa, lalu nanti zaman Musa yang menampakkan wajahnya dalam kengerian api yang tidak membakar itu ya. Lalu terus sampai pada zaman akhir, yaitu zaman perjanjian baru, Tuhan menampakkan wajahnya melalui firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Artinya Tuhan itu sebenarnya dari awal mula selalu ingin dikenali oleh manusia. Dikenali supaya dicintai, maksudnya begitu kan, ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ini yang pertama. Lalu urut saja 21:30 sekarang. Ayo kita baca sama-sama. Yang kuning tidak usah. Namun demikian, di dalam perjanjian lama, Allah sudah menyuruh dan mengizinkan pembuatan patung. Stop sampai di situ. Itu kesimpulan kita tadi sebenarnya. Jadi tadi yang saya katakan panjang lebar tadi itu, intinya ya ini, ajaran yang disampaikan oleh gereja dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2130. Tapi barangkali kalau hanya baca begini kan lalu kurang jelas. Dipanjangin supaya sejam, lalu baru jelas. Intinya ya cuma ini sebenarnya. Jadi dasarnya saya ngomong banyak itu cuma satu poin ini. Bahwa apa? Bahwa Allah menyuruh umatnya membuat patung. Allah mengizinkan umatnya membuat patung. Lalu baca sama-sama dari yang sebagai lambang harus menunjuk kepada keselamatan dengan perantaraan sabda yang menjadi manusia. Sebagai contoh, ular tembaga, tabut perjanjian, dan kerub. Tadi yang sudah kita baca sama-sama kan? Ular tembaga, tabut, tutup pendamaian tadi, tabut tabernakel maksudnya. Jadi tabut perjanjian itu sebenarnya tabernakel seperti yang kita punya, kotak seperti itu. Tapi dapat diangkut kemana-mana. Lalu kerub, patung malaikat. Jadi omongan saya sumbernya ini. Jadi tidak ngarang sebenarnya. Ya cuma ini. Nah kalau mau tidak usah ikut harta karun ya, kalau punya ini tidak usah ikut harta karun. Kalau sudah punya buku ini, baca sendiri, acara rebuan ini bubar sudah. Kalau bingung ya Bu ya. Ya, intinya itu. Allah menyuruh. Jadi seperti judul yang kita pakai untuk program malam hari ini, Allah menyuruh umatnya membuat patung dan mengizinkan. Berikutnya, ayo kita baca sama-sama. Berkenaan dengan misteri penjelmaan sabda menjadi manusia, maka Konsili Ekumene ke-7 di Nisea tahun 787 membela penghormatan kepada ikon atau gambar yang menampilkan Kristus atau juga Bunda Allah, para malaikat dan para kudus melawan kelompok ikonoklas. Dengan penjelmaan menjadi manusia, Putra Allah membuka satu tata gambar yang baru. Saya jelaskan sedikit. Memang pada masa itu, tahun 700-an, di dalam gereja Katolik sendiri pernah muncul cikal bakal pendapat-pendapat yang sekarang dianut oleh fundamentalis dan protestan. Jadi sebenarnya pendapat fundamentalis dan protestan sekarang ini bukan barang baru. Orang-orang Katolik sendiri pernah berpendapat begitu bahwa membuat patung salah. Nah, kelompok itu disebut ikonoklas. Ikon itu gambar-gambar dan patung-patung suci itu ikon namanya. Kelas itu penghancuran atau musuh.
Jadi ikonoklas adalah orang-orang Katolik yang ingin menghancurkan patung-patung dari gereja Katolik atau ingin membuang patung atau tidak setuju dengan adanya patung dan gambar-gambar suci. Jadi sebenarnya orang-orang Protestan itu ketinggalan zaman, sangat ketinggalan zaman. Tahun 700-an gereja kita itu sudah ribut sebenarnya. Ada kelompok tertentu memang tidak terlalu besar pada waktu itu, ribut. Salah ini. Jadi itu orang-orang Katolik sendiri. Lalu diadakan suatu konsili, itu rapat gereja seluruh dunia. Dulu gereja belum pecah, bahkan dengan Ortodoks sudah belum pecah. Jadi ini disebut dari konsili ekumenis ke-7. Artinya mulai dari pertama sampai tahun 700 ini sudah ada 7 kali rapat gereja sedunia. Para uskup, patriark, semua pemimpin gereja itu kumpul untuk membahas soal ikonoklas. Bagaimana sikap gereja? Bagaimana sikap gereja? Artinya tahun 700 itu sudah mulai ada yang mengguncang dengan ajaran itu, lalu gereja mengambil sikap. Tentu sikapnya tidak asal dan ngawur, tapi satu, Alkitab yang suci diperhatikan. Tadi kita sudah perhatikan. 2, tradisi para rasul dan ajaran-ajaran diperhatikan. Dan ketiga, magisterium gereja diperhatikan. Lalu setelah dilihat semua dengan seksama dan dalam bimbingan Roh Kudus, kesimpulannya seperti sudah kita lihat tadi, ikonoklas itu keliru. Artinya yang benar adalah patung sebagai sarana keselamatan, dibolehkan bahkan diharuskan. Nah itu. Karena dulu ada yang membuang juga patung-patung Yesus, patung-patung Bunda Maria, patung para kudus, patung para malaikat. Jadi sebenarnya kalau Protestan baru zaman tahun 2000 sekian, wah kamu itu harus ketinggalan zaman, sangat ketinggalan zaman. Apa-apa yang dulu sudah ada ini baru muncul kan sebenarnya. Sekarang dipermasalahkan lagi. Soal Alkitab sama saja. Itu. Lalu ini sekarang nomor 32, bagian pertama. Mari baca sama-sama. Penghormatan Kristen terhadap gambar tidak bertentangan dengan perintah pertama yang melarang patung berhala. Karena penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar menyangkut gambar asli di baliknya. Sampai di situ. Ini yang dalam tanda petik ini yang mengatakan adalah Santo Basilius. Artinya ini menjelaskan ajaran gereja Katolik. Maksudnya itu apa? Penghormatan yang kita berikan dalam patung itu sebenarnya bukan patungnya itu sendiri, tapi yang digambarkan oleh patung itu yang sebenarnya kita hormati atau kita sembah. Kalau yang digambarkan Bunda Maria bukan patungnya itu, tapi Bunda Marianya yang kita tuju. Itu kan sama seperti memandangi foto toh. Logika sehari-hari itu masuk di situ. Kalau keluarganya jauh pasang foto, terus lihat foto kan, ternyata papanya sedang di luar negeri, sedang studi, memasang foto, ada anak 2 kecil, lalu mamanya dan papanya foto di situ. Lalu papanya itu kangen pada anaknya. Aku kangen. Aku masa kangen sama foto? Tidak, tapi yang dipandangi kan foto. Tapi kangennya itu yang di sana. Gitu. Logika sehari-hari masuk sekali di situ. Logika orang waras. Saya tidak mengatakan begitu, Pak. Logika orang waras itu masuk di sana. Bahwa itu ada kesimpulan lanjutannya itu ya, silahkan saja ya. Tapi saya mengatakan logika orang waras itu ada foto, tapi saya kangennya itu ya tidak pada foto. Kalau sekali saya memandang foto mama saya di Kalasan itu, ya foto itu tidak saya kangeni. Mama saya di sana. Pelukannya dan masakannya itu yang saya kangeni. Kalau cuma foto itu ya apa? Tapi melalui foto itu, lalu saya terhubung dengan mama saya. Nah, kira-kira begitu. Kalau sekarang gampang tinggal SMS. Dulu belum ada SMS, itu kan foto berguna sekali. Lalu, dan siapa yang menghormati gambar, artinya menghormati patung itu maksudnya. Ini karena terjemahan dari bahasa, itu terjemahannya gambar. Ikon, lalu patung juga maksudnya. Menghormati pribadi yang digambarkan. Ini konsili Nikea. Lalu ada konsili Trento. Artinya
berbagai macam konsili itu menegaskan dari zaman dulu. Patung terus digunakan justru karena satu, Allah menyuruh demikian. Dua, sesuai dengan tradisi gereja. Empat, tiga, ajaran gereja mengajarkan begitu. Klop. Kalau ada tiga itu saling mendukung dan klop itu sah. Alkitab mengatakan begitu, tradisi mengatakan begitu, gereja mengajarkannya begitu. Itu sudah sangat sesuai. Lalu berikutnya, mari baca sama-sama. Penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar adalah satu penghormatan yang khidmat, bukan penyembahan. Penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah. Jadi, bagaimana? Ini yang sering salah. Jadi, kalau misalnya ada yang mau dibukakan, silakan ini ajaran Katolik ini. 2, 1, 3, 2. Kalau sampai bareng. 2, 1, 3, 2. Itu baca. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan menyembah patung, tapi menghormati patung untuk sampai pada penyembahan kepada Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan, kamu menyembah patung, kamu tidak waras. Karena kami tidak pernah mengatakan dan menghayati dan melakukannya dengan cara itu, gitu kan? Di sini kalau berdoa saya yakin tidak pernah ada yang menyembah patung, kok. Bahkan orang Katolik yang paling sederhana, yang paling primitif lah, simbol-simbol di kampung saya itu yang tua-tua itu, kalau berdoa di depan patung Bunda Maria, mereka itu ngerti, bukan patungnya, tapi yang di sana Bunda Maria, Yesusnya, Tuhan Allahnya, kan begitu. Itu orang yang sebenarnya yang tidak punya pemikiran yang macam-macam, itu ngerti semua orang Katolik, tidak ada yang pernah keliru. Ini pendapatnya Santo Thomas Aquinas, yang kemudian juga menjadi ajaran gereja. Mari baca sama-sama. Kepada Allah tidak diberikan kepada gambar sebagai benda, tapi hanya sejauh mereka itu gambar-gambar yang mengantar kepada Allah yang menjadi manusia. Gerakan yang mengarahkan ke gambar sebagai gambar tidak tinggal di dalam ini, tetapi mengarah kepada Dia yang dilukiskan dalam gambar. Sama kayak foto logika orang waras tadi. Kalau ada salib dan dihormati salibnya, ada Jumat Agung misalnya, mengecup salib itu kan penghormatan salib, bahkan penyembahan salib. Tapi sebenarnya yang dihormati itu adalah yang ada di salib aslinya, Tuhan Yesus. Bukan karena salibnya ini lalu dicium, lah salibnya ini cuma kayu dan cuma batu, atau malah bukan hanya batu, itu apa namanya itu? Gips, cuma gips. Apakah gips menyelamatkan? Ya bisa, sebagai sarana yang dipakai Allah gitu. Orang yang kerasukan setan ditempeli salib, kepanasan. Setannya yang di dalam itu kepanasan, ya kan? Kerasukan setannya tempeli kepanasan. Apakah salibnya itu kemudian? Ya tidak. Tapi sebagai sarana keselamatan yang dipakai Tuhan, salib itu menjadi berguna, begitu. Loh, kok yang setannya apa di situ? Itu contohnya gitu. Salib diberkati dipasang di rumah, menjaga rumah dari segala kejahatan dan kuasa kegelapan. Ya salibnya itu, apakah salibnya menyelamatkan? Tidak, tapi sebagai sarana yang dipakai Tuhan menyelamatkan itu kan. Seperti ulang lembaga tadi itu kalau logikanya masih waras dan membaca Alkitab dengan jujur. Seringkali Alkitab dibaca tidak dengan jujur. Satu, yang dua ditafsirkan ngawur, lalu maknanya jadi kabur. Jadi pertama dibaca tidak dengan jujur, ditafsirkan ngawur, akibatnya itu maknanya kabur. Itu tadi itu toh, 20 ayat 4 itu tuh dasarnya tuh, wah salah, jangan membuat batu. Lah, kamu tuh bacanya tuh, katanya tuh baca tiap hari, katanya menguasai, katanya khatam, kok banyak yang kelewat. Ayat 5-nya kamu kena tipeks. Ini baca sendirilah. Artinya kalau mau pakai dasar Alkitab tentang patung, tentang gambar suci, persoalan itu jelas kok. Jelas. Mau pakai dasar Alkitab, masuk tradisi gereja, oke. Magisterium ajaran gereja, beres.
Nggak usah pakai itu semua, pakai logika orang waras. Masuk. Kalau mau dengan ini kita ingat itu, ya iya, itu saja. Tapi kalau mau lebih sakti lagi ya pakai Alkitab, semuanya ada di sana. Dan apa namanya? Saya beritahu satu lagi, ini persoalan yang tidak pernah diketahui sebenarnya. Siapa pendiri gereja Protestan? Martin Luther. Martin Luther itu setuju memasang patung dalam gerejanya, dan sampai hari ini gereja Lutheran itu memasang patung dalam gerejanya. Artinya gereja Lutheran itu gereja Protestan sebenarnya. Jadi, kalau pendirinya setuju dengan patung, dan pengikutnya tidak setuju dengan patung, yang mau diikuti itu siapa? Udel-bedelnya kan? Ini logika yang musnah. Ini gereja apa sebenarnya? Ini gereja ngawur itu. Artinya, Martin Luther itu setuju dengan patung, karena dia tahu Alkitab. Di bagian lain memang dia kepleset, tapi tentang patung, dia sesuai dengan gereja Katolik. Dan sampai hari ini kalau gereja yang disebut gereja Lutheran di Indonesia sepertinya tidak ada, atau di Jakarta ada satu. Protestan di Indonesia ini kebanyakan dulu Calvinis, sekarang Pentakostalisme, dan sekarang ngawurisme. Yang paling akhirnya sekarang yang banyak itu ngawurisme. Dulu masih banyak setia tentang ajaran Calvin yang zaman Belanda, zaman awal kemerdekaan tahun 50-an itu masih banyak gereja kebanyakan Calvinis. Lalu mulai tahun 60-an, Pentakostalisme itu yang sangat berdempetan dengan gerakan karismatik. Tapi gerakan karismatik itu memang ada dua, karismatik Katolik dan karismatik yang gereja-gereja macam-macam itu. Itu Pentakostalisme yang macam-macam yang bertumburangan itu. Calvinis itu kusuk sekali lagu-lagunya. Kalau mau tahu lagu-lagu Calvinis, lagu-lagu puji syukur, itu beberapa lagunya adalah lagu Calvinis. Sama kayak kita Calvinis penyanyi. Nah, GKI apa itu kalau pernah atau tahu ada teman di gereja GKI, tanya saja, ibadah di gerejamu kayak apa? Tenang-tenang aja. Saudara-saudara, hari ini kata Pak Pendeta kan juga saudara, bukan yang begitu. Sama dengan kita Calvinis. Itu baru tahun 60-70 yang begitu-begitu. Yang tahun 2000 ngawurisme. Pokoknya asal punya pendapat sendiri, bikin gereja sendiri, ada masanya jadi. Ajarannya kayak apa nggak penting. Itu yang sekarang kebanyakan begitu. Nah ini. Kembali ke soal Luther tadi. Luther mengizinkan ada patung di gereja karena dia tahu yang benar kayak apa. Sampai hari ini gereja Lutheran dimanapun di dunia memasang patung di gerejanya. Jadi gereja Protestan itu ada yang punya patung sebenarnya, yaitu gereja Lutheran. Kalau mau buktinya, saya punya gambarnya. Saya punya gambar gereja Lutheran di salah satu gereja di Amerika sana, di Missouri. Itu gambar gereja Lutheran yang ada patungnya. Nah, ini gereja Lutheran. Yang ini gereja Lutheran. Nah, ini gereja Lutheran. Perhatikan di atas ini. Perhatikan di atas ini. Ini gereja Lutheran. Ini lebih lagi, jauh lagi. Lihat salibnya tidak ada apa-apanya. Tapi di atas, perhatikan, lebih close up lagi yang ini. Nah itu. Patung Tuhan Yesus. Nah itu rahasia juga yang orang Indonesia tidak banyak tahu karena memang kebanyakan di Indonesia adalah Calvinis. Tapi kalau yang ikut murni Luther, patung itu boleh itu. Berarti kalau pendirinya mengatakan patungnya boleh dan pengikutnya mengatakan patungnya nggak boleh, ada patung dalam gereja dan sebagainya. Lalu ini siapa yang mau diikuti sebenarnya? Selain hanya putih-putihnya sendiri. Saya berhenti di sini, sudah 1 jam. Kalau masih mau melanjutkan dengan diskusi dan sebagainya, mari saya perkenankan. Silakan Pak. Bapak lalu Pak yang kedua.
menghormati atau kondisi dia juga menggunakan ada juga beda yang jadi tidak. Menghormati apa saja yang menyimbolkan Tuhan, itu yang paling benar. Jadi kalau tabernakel itu ada kehadiran Tuhan, menghormati tabernakel. Lalu salib juga menghadirkan, menyimbolkan ada Tuhan, itu sudah dihormati juga. Lalu sebenarnya menghormati apa? Keseluruhan yang ada di sana. Ya tabernakel yang ada sakramen Maha Kudus, ya salib yang ada di sana, sekaligus altar yang nantinya akan menahtakan tubuh Kristus. Tapi arahnya kan Tuhan sebenarnya. Walaupun kadang-kadang pandangan kita bisa difokuskan pada satu arah. Misalnya difokuskan pada tabernakel minggu ini. Minggu depan fokuskan pada salib. Minggu depan lagi pandangan altarnya. Seperti itu tidak apa-apa. Sebab apa? Sebab intinya kan hanya Tuhan yang disembah dan dihormati sesungguhnya. Benda-benda itu menyimbolkan kehadiran Tuhan, lalu dihormati. Jadi yang benar yang mana Romo? Semuanya benar Pak. Semuanya benar. Harus tabernakel, itu malah nggak benar. Harus salib. Siapa yang harus? Ya salib, ya tabernakel, bahkan altar itu yang sering umat melupakan. Altar itu dihormati. Altar dihormati. Jadi kalau kita masuk dalam gereja dan berlutut di depan altar, kita bisa menghormati altar karena itu simbol Yesus Kristus. Misalnya doa imam sebelum masuk mengecup salib, doanya begini. Salam ya Kristus, imam altar dan kurban. Jadi Yesus itu imamnya sekaligus, altarnya sekaligus, dan kurbannya sekaligus. Jadi keseluruhan, Pak Yanto, keseluruhan ruang itu menjadi kudus karena kehadiran Tuhan. Berikutnya, Bapak silakan. Ya. Ya, ya. Menjadi permasalahan karena memang patung digunakan dalam rangka keselamatan yang datang dari Tuhan. Dan berkat itu mau menegaskan bahwa yang memakai benda ini adalah Tuhan. Begitu. Maka sebenarnya setiap benda yang dipakai sebagai sarana rohani ya perlu diberkati untuk menegaskan yang pakai benda ini dan patung ini bukan roh jahat, tapi Tuhan Allah. Jadi berkat mau menegaskan itu Pak, mau menegaskan Tuhan menurunkan syarat keselamatan dengan sarana patung, rosario, macam-macam itu. Jadi berkat itu kan mau mengkhususkan itu untuk Tuhan gitu. Maka kalau orang mengatakan nggak perlu diberkati, oh perlu. Nanti kalau dihuni roh jahat bagaimana? Apakah bisa dihuni? Ya bisa. Karena roh jahat bisa menghuni mana saja, termasuk tempat dan benda-benda. Nah, kalau orang mengatakan di pohon itu ada roh jahat, di pojok itu, ya memang bisa. Di patung Yesus apakah bisa ada roh jahat? Bisa. Kalau itu tidak diberkati. Karena dengan diberkati mau menyatakan ini dikhususkan bagi Tuhan dan dipakai sebagai sarana oleh Tuhan, gitu, bukan oleh yang lain. Jadi problemnya begitu. Maka pemberkatan itu menjadi perlu dalam hal ini. Belum pernah dengar toh? Patung Yesus ada roh jahatnya, wadah. Bisa ada. Ada genderuwonya gitu. Jadi kalau kita sedang berdoa tiba-tiba muncul genderuwo, malah repot. Silakan dulu. Ya, ya. Ya. Bagaimanapun benda-benda yang sudah pernah dipakai sebagai sarana ibadat dan diberkati tetap punya nilai walaupun ada kehancuran. Ada dua langkah paling tidak. Ya langkah pertama diselamatkan lebih dulu sebisa mungkin. Misalnya entah dengan apa, dilem dengan semen, apa, jadi bagus dulu. Atau dipakai dalam keadaan tegak. Kalau tidak parah.
patung Yesus di kamar saya itu sedikit ada retak di sini, saya pakai aja tidak apa-apa. Saya selalu membayangkan Yesus itu pecah pelipisnya karena saya pukul dengan dosa saya. Itu lalu menjadi devosi pribadi untuk saya. Selamatkan dulu. Kalau memang sudah tidak layak, karena memang doa seperti itu sudah butuh kelayakan apa? Diperlakukan dengan hormat. Caranya bagaimana? Misalnya dibuatkan lubang, ditanam di pojok rumah, tanam di depan rumah. Tentu membuang ke tempat sampah yang bercampur dengan bangkai-bangkai, tentu kita ada perasaan ya tidak hormatkan begitu. Sikap hormat itu yang bagaimana ya, kita bisa menilai sendiri lah sebenarnya. Mengubur di depan rumah, memperlakukan dengan baik gitu ya. Lalu atau ditempatkan di pojok yang sudah betah didekatkan dengan yang masih sudah baru gitu, nggak apa-apa juga. Jadi sebenarnya sederhana, intinya tetap diperlakukan dengan hormat karena bagaimanapun benda itu sudah diberkati untuk sarana keselamatan. Karena juga apa? Kita mengenal relikwi. Relikwi adalah benda-benda peninggalan orang-orang suci. Jadi kesucian itu tidak hilang meskipun ada kehancuran. Badan orang suci hancur, tapi beberapa bagiannya masih ada. Potongan kukunya, potongan rambutnya, lalu itu tetap disimpan. Apakah relikwi itu ada dasar dalam Alkitab? Ada, nanti kapan-kapan kita bicara. Semua praktek gereja Katolik dasarnya ada dalam Alkitab. Seakan-akan tidak ada karena satu, orang Katoliknya tidak bertanya. Dua, penuduhnya makin ngawur dan orang Katoliknya ketiga percaya. Nah, itu yang sering terjadi. Katoliknya kurang tahu, penuduhnya ngawur dan sok tahu, langkah yang ketiga Katoliknya percaya. Wah, kita sesat berarti gereja saya ya. Nah, gitu. Sesat. Lagi Bu, silakan. Ada yang lain masih punya waktu? Silakan. Mengenai ular ya, tertarik dengan ular ya. Ular kobra. Ya. Menjadi selamat. Ya. Betul. Betul. Ada pertentangan ya. Pada awal ular menjatuhkan, kan gitu. Ular menghancurkan, gitu kan. Kok berikutnya kok ular menyelamatkan. Nah, ini suatu nubuat atau gambaran. Jadi ular pertama kitab Kejadian, ular kedua kitab Keluaran, menghancurkan, mematikan, di sini menghidupkan. Itu perbandingannya adalah Adam dan Yesus. Adam dan Yesus. Adam dan Yesus itu kan sama. Adam manusia, Yesus manusia. Maka Yesus sering disebut Adam kedua. Ada dalam kitab Ibrani kan, Adam kedua. Bukan berarti Adam kedua itu melanjutkan dosa Adam, tapi membalikkan. Ular pertama membuat mati, ya. Ular kedua membalikkan kematian itu jadi kehidupan. Adam yang pertama, yaitu Adam yang diciptakan itu, membuat mati kan, membuat manusia kehilangan kehidupan. Adam pertama itu manusia kan, lalu manusia yang sama, jadi manusia membuat mati. Yang ini Yesus manusia membuat hidup, dibalikkan itu. Jadi hal yang sama dipakai Allah untuk membalikkan sesuatu yang tadinya hancur. Refleksinya atau renungan rohaninya adalah Allah bisa memakai kehancuran-kehancuran pada hidup kita untuk membuat kita hidup. Sebenarnya begitu. Jadi itu perbandingannya begitu. Ular pertama, ular kedua, manusia pertama, manusia kedua. Ini membuat mati, yang kedua membuat hidup. Adam, sang manusia membuat mati, Yesus sang manusia membuat hidup. Penafsirannya begitu, atau cara mengartikannya itu. Cara yang lebih jauh, makna rohani yaitu Allah itu bisa gitu memakai kehancuran-kehancuran kita
untuk membuat sesuatu yang lebih baik dari itu. Jadi sebenarnya itu cara kerja Allah itu begitu. Seluruh cara kerja Allah dalam sejarah manusia selalu begitu. Manusia itu nggak pernah benar mengambil jalan. Salah terus loh, salah terus. Tapi yang sudah hancur itu tetap bisa dibetulkan itu oleh Allah. Jadi bahan dasarnya itu kehancuran sebenarnya. Kematian, tapi ada selalu kehidupan. Karena kalau kita lihat sejarah dalam Alkitab, Alkitab itu isinya adalah sejarah kesalahan manusia sebenarnya. Yang dibetulkan lagi oleh Allah. Hancur, dibalikin lagi, hidup. Hancur lagi, dibalikin lagi, hidup. Hancur lagi, dibalikin lagi, hidup. Hancur. Ya sama dengan kehidupan kita. Ada satu kehancuran itu bisa dipakai oleh Tuhan Allah membangun hidup manusia itu lebih baik. Dan kenyataannya kan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Orang ke dunia sombong, perusahaannya 36. Tabrakan, anaknya mati, dia sakit, bangkrut. Enggak, itu kan kehancuran. Tapi seringkali dipakai Tuhan Allah untuk membangun hidup orang itu yang menyelamatkan. Bukan berarti Allah itu menghendaki kehancuran, tidak. Manusianya itu hancur dengan sendirinya karena perbuatannya. Tapi oleh Allah diangkat, dipakai kehancuran itu. Itu logikanya. Kadang-kadang orang berbalik, Allah menghancurkan. Oh iya, manusia menghancurkan, Tuhan Allah membangun lagi terus. Gitu. Selalu begitu. Alkitab itu isinya cerita begitu. Ini kan hancur, dibangun lagi Adam dan Hawa. Terus zaman Nuh hancur lagi, dibangun lagi. Terus Israel hancur, dibangun terus sampai perjanjian baru begitu terus. Para murid sama aja kan, hancur, dibangun lagi. Menyangkal, mengkhianati, dibangun terus. Sampai hari ini tetap sama. Nah, bedegong-bedegong ini sama aja, dibangun lagi nanti. Silakan Pak, nanti sambil Pak baru Pak ya. Pak sini dulu. Ya, nasihat bunyinya apa Pak? Bagaimana kalau kita sedang berdoa di Pulau Maria, ada orang sudah bingung, kita berdoa bersama. Paulus itu mengatakan, Paulus itu kan mengatakan untuk orang-orang yang sama-sama imannya sebenarnya Pak. Jadi batu sandungan bukan untuk orang yang tidak mengimani, tapi untuk yang sama-sama beriman. Jadi orang Katolik, nah jangan sampai menjadi gangguan itu. Tapi kalau orang luar itu tidak ada soal gitu Pak. Tapi Paulus tidak bicara tentang orang luar masalahnya gitu loh Pak. Iya betul. Iya betul. Tapi kan kita punya mulut dan pikiran untuk menjelaskan, sebenarnya kan begitu. Artinya sebenarnya tidak serta-merta ada orang melihat orang berdoa di depan patung lalu kemudian hancur imannya, kan tidak. Itu loh Pak, artinya itu tidak seketika gitu loh Pak. Jadi ada prosesnya pasti kan. Proses penjelasan, lalu diskusi kan gitu ya. Seakan beda tipis Pak. Tapi untuk saya beda jauh Pak. Iya. Ya betul. Mau bersujud ya betul. Ya itulah yang sudah terjadi dengan orang-orang Protestan kan, menuduh kita menyembah berhala. Tapi kewajiban kita kan tidak diam. Dalam arti? Menurut saya usah. Ya usah, karena itu kan ungkapan iman sebenarnya. Jadi ungkapan iman, saya kira tidak ya. Menurut saya tidak berlebihan, karena bagaimanapun kan yang di dalam hati itu kan penyembahannya bukan pada patung, itu kan yang lebih penting sebenarnya. Kalau kemudian ada orang lain yang mengatakan kamu nyembah berhala, kewajibannya kita memberi penjelasan. Lalu apakah terima atau tidak, lalu urusannya sana gitu loh.
Urusannya kita adalah mendudukan perkaranya pada yang semestinya, kan begitu. Lalu kalau tadi Bapak katakan domba yang hilang satu pun dicari Pak, dicarinya dengan memberi penjelasan. Gini loh orang Katolik ini. Lalu kalau mau tetap hilang, silahkan. Karena dalam Alkitab ada yang tidak dituliskan. Ketika gembala itu mencari domba dan ketemu, itu tidak ada dalam Alkitab, tapi kita bisa bayangkan. Gembalanya mengajak pulang domba, dan apa? Dombanya mau. Dombanya mau diajak pulang. Artinya ketika diambil, diletakkan di bawahnya, ikut. Tapi kalau dombanya bedegong malah ngencingin, terus lari lagi. Dombanya nggak ketemu. Jadi itu sebenarnya satu fantasi dalam membaca Alkitab, tapi juga bisa dibenarkan. Ya harus dicari terus, artinya dicari terus, dijelaskan terus, diberitahu terus, gitu. Artinya tidak berhenti memang, itu betul. Tapi apakah nanti urusannya itu menjadi percaya dan mau mendengarkan atau tidak, itu sudah menjadi urusannya sana, tanggung jawabnya sendiri. Itu kan seperti Tuhan, Pak. Tuhan mencari terus, apakah orang itu mau diselamatkan atau tidak, nah itu urusannya manusia. Urusannya Tuhan itu memberi satu sarana keselamatan. Jadi memang kaitannya seperti itu, Kaitannya bahwa kita tetap pada apa yang kita imani. Kalau orang melihat dan menuduh bagaimana? Diberi penjelasan. Dikatakan yang saya imani itu begini. Syukur-syukur dia mengerti, kalau tidak mengerti bagaimana? Nah, kita sudah memberi duduk perkaranya. Bagaimana? Saya kira itu cukup gitu. Jadi mencari domba yang hilang itu bukan berarti ngotot mengajak domba pulang. Tapi mengejar domba dan diajak pulang. Urusan mengencingi dan dia lari-lari dan tidak mau, dikejar lagi. Tapi tidak pernah yang namanya gembala memaksa pulang dombanya. Itu tidak ada dalam Alkitab, tapi kita bisa fantasikan ceritanya. Kan diceritakan dia membopongnya dalam di sini kan, dalam bahunya. Tidak dikatakan gembala itu nyeret dombanya, enggak. Jadi tidak ada pemaksaan juga dari pihak gembala gitu loh. Itu menariknya sebenarnya. Tuhan kita itu menariknya itu gitu. Fair sekali Tuhan kita itu. Ayo, gimana? Oke. Wow. Gitu. Fair sekali. Ada lagi? Ada lagi tadi Pak Yanto, saya lupa. Pak dulu Pak Yanto. Kalau kejadian itu kan dari kejadian itu itu jadi musuh. Iya. Tapi nyatanya sekarang orang pada merah belah. Iya. Ini kan repot ya Pak ya. Yang kedua itu tekniknya kalau karena sudah bermusuhan ya. Kalau yang mana sistem itu mengalami bahwa di alam media itu tidak 25 materi. Maksudnya bagaimana? Nah Yesus dijadikan media. Iya. Menurut di hadiah Ina. Oh, yang mengaku biarawati waktu itu, ya. Itu telah sebenarnya 25 materi. Iya. Waktu itu saya juga pernah mendengar itu. Lalu? Apakah itu benar? Yang pertama tentang ular, Pak. Ular itu sebenarnya kan hanya simbol saja. Kitab Kejadian melambangkan ular karena pada waktu itu di Israel binatang paling berbahaya itu ya ular. Maka binatang paling berbahaya dipakai untuk menggambarkan simbol setan. Jadi sebenarnya bukan ular sesungguhnya ular itu, tidak, tapi itu perlambang. Orang Israel akan nangkap kalau misalnya dipakai lalu kancil itu, nah kan kurang ngeri kan, kurang mematikan gitu loh. Maka orang Israel bisa nangkep bahwa ini tuh setan itu mematikan kalau simbolnya ular. Jadi ketika dituliskan Alkitab itu, Tuhan itu juga pakai lambang-lambang supaya dimengerti oleh pendengarnya. Jadi sesungguhnya bukan ular asli ular itu, tapi itu lambang saja. Coba kalau bayangkan, lalu kelinci itu menggoda Hawa, kelinci itu bahayanya apa? Kurang ngeri gitu loh.
kurang mematikan. Jadi ular binatang mematikan, seperti itulah setan mematikan. Patok orang mati. Nah itu. Jadi maka orang pelihara ular sekarang bagaimana? Tidak apa-apa. Itu kan binatang sama-sama ciptaan Tuhan gitu. Walaupun beberapa ular memang mematikan. Lalu yang kedua, Yesus menjadi Mesias baru 325. Lah itu ngawur dan ngotot. Baca saja ini loh. Markus 8:29 toh. Ia bertanya, ianya Yesus kepada mereka, tetapi apakah kamu siapa kamu? Jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Dalam ini sudah sangat dijelaskan. Yang benar adalah dalam konsili Nikea ditegaskan lagi. Itu yang benar. Konsili pertama adalah konsili Nikea tahun 325. Ini ditegaskan lagi bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi infonya adalah setengah benar, setengah nipu supaya menjebak. Memang benar, Yesus dinyatakan Mesias tahun 325 dalam konsili Nikea. Tetapi itu merupakan penegasan dari apa yang sudah dikatakan dalam Injil dan diimani oleh para rasul. Jadi dari kapan? Dari zaman para rasul sudah diimani. Kalau Yesus tidak diimani sebagai Mesias, untuk apa para rasul harus diancam, dibunuh? Begitu dahsyatnya mewartakannya setelah Pentakosta, Petrus tampil di depan, Rambi Salomo dan 3.000 orang menjadi dibaptis. Dan itu ancamannya, kalau zaman sekarang kita kabarkan, todongan angka 47. Artinya apa? Artinya kita boleh membayangkan, kalau itu bukan Mesias yang dibela, untuk apa gitu loh. Kalau bukan sesuatu yang berharga, kok orang rela-rela itu kan orang blon. Tapi pasti sesuatu itu berharga. Sampai orang berani menumpahkan darah, mengorbankan nyawa. Lalu 325 dalam konsili Nikea, mengapa ditegaskan? Karena ada ajaran sesat namanya Arianisme. Nah, ketika ada ajaran sesat, ajarannya ditegaskan. Ajaran kita dari tahun awal ini loh, bukan yang diajarkan Arianisme. Jadi infonya itu setengah benar, Pak. Setengah benar, tapi digunakan untuk menelikung seakan-akan begitu. Orang bisa mengatakan, ya Yesus itu baru jadi Mesias tahun 325. Wah, kalau orang yang ngerti sejarah, saya itu ketawanya 3 hari 3 malam dengar itu, Pak. Saya memang pernah dengar rekamannya, namanya Irene Handono. Ya, dulu soal dia biarawan atau biarawati nggak tahu kita, ngakunya. Orang kan boleh mengaku apa saja toh. Kalau saya berewokan Bu, saya boleh mengaku Habib kan Bu. Nah, pakai surban ini bisa saja. Saya pernah lihat rekamannya itu, tapi itu lebih sering merupakan propaganda palsu. Entah apapun tujuannya, tapi itu sering memakai beberapa bahan yang benar. Jadi fakta sejarahnya benar, tapi dipakainya secara keliru gitu loh. Diterapkannya itu keliru, dipelesetkan gitu loh. Nah itu kan sama seperti Alkitab kita kalau ketemu dengan orang-orang fundamentalis Protestan itu kan Katolik nambahin 7 kitab Deuterokanonika lah, itu kan sama toh. Katolik nambahin gitu. Contoh saja. Cukup? Ya, tentang patung menjadi jelas dan sangat jelas saya kira. Kalau kapan-kapan ada yang bertanya, itu bisa memberi penjelasan dengan runtut. Kesimpulannya adalah Tuhan menyuruh umatnya membuat patung demi keselamatan yang datang dari Tuhan. Shalom alaikum, Beshem Hamasyah.